Okay, this is Daud Hasanuddin reporting in the field. Here we are currently at the front of teacher office, and on my right side, this is Miss Dini, who will gonna be interviewed with. Oke, untuk pertanyaannya saja langsung Ibu. Ya, boleh. Yang pertama, apakah perlu Ibu memotivasi siswa dalam kegiatan mengajarnya, dan bagaimana caranya sih Bu? Ya, memotivasi siswa sangat perlu karena kan untuk menunjang ke pembelajaran juga ya. Kalau mereka merasa termotivasi, otomatis mereka juga merasa tertarik, ada keinginan untuk belajar gitu. Nah, bagaimana caranya? Ya dengan membuat komunikasi yang interaktif antara guru dan siswa. Terus juga bisa sesekali diselingi oleh ice breaking atau misalnya oleh penyampaian materi yang menarik gitu ya. Atau bisa juga melalui video yang bisa kita putarkan di awal sebagai persepsi dalam pengajaran. Oke, baik Ibu. Untuk selanjutnya Ibu, menurut Ibu, apa saja sih Bu yang harus dipersiapkan untuk bisa memotivasi siswa dalam pembelajaran? Ya, yang harus dipersiapkan tentunya yang pertama mentally ya, maksudnya secara mental gitu. Guru juga harus berada dalam posisi yang tidak ada masalah gitu ya, maksudnya udah ready untuk mengajar. Tidak membawa masalah pribadi. Kan kadang-kadang orang juga kalau misalkan dalam keadaan yang mood yang tidak baik, nah itu diabaikan ya. Maksudnya kita udah mengajar ke kelas tuh udah siap aja. Terus juga misalnya kalau kita mau buat ice breaking berarti disiapkan dulu ice breaking seperti apa yang akan kita lakukan pada anak-anak. Terus juga kalau misalnya kita mau memasukkan video-video sebagai sebagai persepsi di pertama kali yang kita lakukan ya, berarti kita siapkan juga materinya gitu, siapkan juga videonya seperti itu. Terus juga dengan sapaan-sapaan kita, terus juga menanyakan kabar, bagaimana perasaan mereka. Ibu rasa itu juga bisa termasuk dalam persiapan untuk memotivasi siswa. Oke Bu, untuk selanjutnya Ibu, cara mengajar yang paling dinikmati siswa itu seperti apa sih Bu? Ya, cara mengajar yang paling dinikmati oleh siswa setelah beberapa kali kita mendengarkan hasil dari temu wicara ya. Temu wicara pastinya siswa menginginkan pembelajaran dari guru itu yang interaktif, yang tidak membosankan supaya tidak membuat mereka mengantuk gitu. Jadi yang Ibu lakukan sih, Ibu nggak tahu ya personally, nggak tahu anak-anak bagaimana menilai cara Ibu mengajar, tapi yang Ibu lakukan tuh biasanya ya tadi di awal misalkan menanyakan kabar mereka seperti apa, bagaimana perasaannya, untuk kita mengetahui di awal kira-kira kesiapan siswa bagaimana dalam belajar. Terus juga dengan melakukan komunikasi yang interaktif dua arah gitu. Jadi tidak hanya dari Ibu terus penyampaiannya ya, kadang-kadang Ibu juga meminta pendapat dari anak-anak. Terus juga tadi memutarkan melalui ya tadi menggunakan video atau ya sesekali melakukan ice breaking jika diperlukan. Siap Ibu. Untuk pengajarannya sendiri, apakah ada hambatannya Ibu? Hambatan itu sebetulnya kalau secara teknis, misalnya tadi kita mau membuat media pembelajaran ya, kita sudah membuat media pembelajaran. Nah, ketika misalnya mati lampu lah, itu hambatan secara teknis. Atau misalnya tidak ada ketersediaan infokus atau proyektor, itu juga sama menjadi hambatan, karena kan jadinya media yang sudah kita persiapkan tuh berarti tidak bisa ditampilkan pada siswa, itu kan ya, itu hambatan. Terus juga dari sisi emosional sebetulnya berpengaruh juga sih bagaimana kesiapan kita secara mental gitu ya, secara apakah kita sedang merasa, sebetulnya kalau kita sedang ada masalah pribadi kan baiknya memang tadi dicampur adukan ya, cuma kan namanya manusia gitu, mungkin itu juga bisa menjadi hambatan ketika guru tersebut sedang berada dalam kondisi yang dengan mood yang kurang baik gitu, itu bisa menjadi hambatan juga. Oke Ibu, strateginya apa sih Bu yang paling efektif untuk bisa membangunkan siswa, membangkitkan kembali semangatnya? Membangkitkan kembali siswa itu ya memang strategi yang paling efektif itu yang pertama, kita melakukan ice breaking ketika melihat beberapa siswa atau mungkin sebagian besar siswa sudah mulai mengantuk, sudah mulai kehilangan fokus itu ya. Ice breaking kan sebetulnya untuk membangkitkan kembali fokus mereka, terus juga happy juga ya bawaannya gitu. Itu terus juga selanjutnya ya selain diberikan motivasi-motivasi, kata-kata motivasi, atau juga kita menyemangati mereka melalui pengalaman-pengalaman real yang sudah terjadi gitu ya. Itu terus juga bisa dengan membuat membuat soal-soal itu misalnya jadi kayak dibentuk games gitu.
Ya, yang dikaitkan dengan materi yang sedang kita ajarkan gitu. Jadi biasanya sih kalau bentuknya games itu lebih interaktif, mereka lebih banyak bergerak juga gitu. Atau setidaknya banyak, ya lebih bawaannya lebih happy aja kalau dibawa ke dalam games. Seperti itu. Oke Bu, untuk pertanyaan terakhirnya, menurut Ibu sendiri, apakah gaya pembelajaran dan metode pembelajaran itu mempengaruhi minat belajar siswa Ibu? Ya tentu sangat mempengaruhi ya karena kalau misalnya guru mengajarnya monoton gitu kan, monoton itu jadi kan pertama kalau pembelajarannya monoton itu secara minat juga jadi nggak menarik kepada siswa. Kalau siswa sudah tidak menarik minatnya ya biasanya sih agak kesulitan juga mereka untuk menyerap materi yang kita sampaikan gitu. Jadi memang gaya mengajar itu sangat dan metode pengajaran itu sangat berpengaruh terhadap pembangkitan motivasi siswa karena ketika di awal siswa sudah merasa tertarik gitu ya. Jadi kalau kesan pertamanya mereka sudah tertarik, biasanya akan lebih mudah untuk mereka menyerap informasi yang kita sampaikan. Seperti itu. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya Ibu. Okay. Thank you for Miss Dini. I'm reporting again to the studio.